tadi bilang kalau Prof. Andika kolega ya. Dia asisten saya sekian 15 tahun ini. Terakhir kapan? Sekarang Terakhir masih sebagai ya. asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1, saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Betul. Juga, tapi ya. gelar profesornya betul ya? Enggak, itu palsu. Kalau ini kan dia sebagai jabatan sebagai Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Iptek, Haki dan Publikasi Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya tidak tahu itu. Soal jabatan saya tidak tahu. Oke, itu nanti terserah tuh, silakan. Saya pastikan bahwa dia bukan guru besar. Dia bukan dosen linguistik, bukan profesor. bukan dosen linguistik. Saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya kepada saya harus jawab dengan jujur. Saya tertarik dengan penafsiran tadi ya soal kata keonaran. Prof. Aceh mengartikan keonaran itu dengan kerusuhan. Enggak. Bukan. Apa kalau gitu saya pengen tahu keonaran itu apa? Tindakan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Saya kalau baca di KBBI, keonaran bisa diartikan sebagai kegemparan, Bisa. kerusuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa arti kegemparan dalam linguistik? Itu Dari segi linguistik, berkaitan apa dengan itu? medan makna ya. Apa Jadi dari itu keonaran kegemparan? itu bisa naik, medan maknanya bisa turun. Kalau turun tuh ribut, keributan. Ya. Kalau dari keonaran agak naik kualitasnya jadi kerusuhan, tapi tidak berbanding lurus ya. Gitu, kegemparan bisa jadi lebih tinggi lagi. Makanya sistem membuat kamus itu mencari kata-kata yang satu medan makna yang berdekatan. Jadi ada Kalau beberapa ada ya. yang sinonim, kalau ada gitu ya. Jadi ada beberapa ya bisa Ada beberapa diartikan menuju ke keonaran sana, itu ya. gitu ya. Tapi tidak ada kegelisahan. Keresahan. Di situ Keresahan tidak- adakah keresahan? Keresahan tapi nggak ada kegelisahan. Resah itu Resah fisik. ya, resah. Iya. Karena ini saya juga mengutip ini dari pendapat dari akademisi dari Fakultas Hukum UI. Dia mengartikan keonaran itu dari bahasa kamus bahasa Belanda karena KUHP kita kan pakai Belanda. Jadi dia mengartikan sebagai unrasverwekken yang artinya mengakibatkan keresahan atau kegelisahan di dalam masyarakat. Ini kalau dari ahli hukum Fakultas Hukum UI dia berpendapat keonaran itu sebagai keresahan
atau kegelisahan. Mungkin Bagaimana? rujukannya berbeda. Ini karena dia mengartikan KUHP. Yang jelas kalau menyangkut kata-kata rujukannya itu pertama itu secara itu KBBI formal ya. Kamus bahasa Dari situ Indonesia. baru ke konteks. Kalau ini Jadi dari saya menghormati ya perbedaan itu karena perbedaan tadi kan Iya. bilang ya ilmuwan itu Iya. bisa sifatnya kan terbuka. Iya. Mungkin ada pendapat lain. bisa jadi. Ya, kalau dari Prof. Aceng tadi berpendapat berdasar KBBI. Iya. Ternyata ada juga pendapat dari KUHP Belanda. Iya. Karena KUHP kita tahun 46 itu memang dari disado dari bahasa Belanda. Jadi ini onras verweken itu artinya keresahan atau kegelisahan. Ini kami ungkap ini karena kemarin juga Prof. Andika bilang ada keresahan. Mengartikan keonaran itu sebagai keresahan. Ya kalau ada keresahan artinya harus bisa menunjukkan secara fisikal apa yang terjadi. Berarti kan ada pendapat yang berbeda ya Iya. Prof ya. Tadi bilang kalau Prof. Andika kolega ya. Dia asisten saya sekian 15 tahun ini. Terakhir kapan? Apa? Sekarang Terakhir masih sebagai ya. asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1, saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Betul. Juga, Tapi ya. gelar profesornya betul ya? Enggak, itu palsu. Hah? Iya, palsu. Waduh, periksa tuh, periksa. Dari Bentar, Anda yang bertanya ya. tenang dulu, tenang. Sekarang coba Anda kontak ke Dewan Guru Besar. ini mohon Ikip maaf Bandung. karena kami sipil. Pernyataan Kenapa tidak dilaporkan oleh dari ini kan dari UPI. Andika nanti kita Hah? akan Tolong. laporkan. Dari UPI. Tolong kalau tidak Dia bisa ada tenang surat saya suruh tugas keluar dari nanti. universitas juga waktu itu Ya, saya kemarin. baru tahu bahwa dia kesana kemari pakai gelar profesor ya. Jadi lihat aja di jadwal, saya buka jadwal. Kalau ini kan dia sebagai ini ya, jabatan sebagai Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Iptek, Haki dan Publikasi Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya tidak tahu itu. Soal jabatan saya tidak tahu. Oke, itu nanti Tidak jabatan. terserah tuh Saya silakan. pastikan Karena satu bahwa komplain. dia bukan guru besar, Dia bukan dosen linguistik, bukan profesor. bukan Makanya dosen linguistik. saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya Kami kepada perlu saya juga harus ini. jawab dengan jujur. Makanya saya usulkan kepada supaya kesaksiannya dicabut, ya dibatalkan demi hukum, karena dia sudah Karena memasukkan mohon maaf, mohon Mulia, maaf yang mulia tuh. untuk mengatakan Panitra, catat. palsu dan tidak Oke, juga akan perlu dicatat. Kesaksian ada Andika tuh. kadangnya Ya, kan tadi kan dicabut. bilang harus ada Iya. apple to apple Iya. gitu. Saya bisa tunjukkan yang asli kalau mengatakan palsu. Apakah ada sebentar saya yang saya tanya ijazah Prof. Andika, apakah Tunjukkan. saudara ada ijazahnya Prof. Andika? Tidak ada ijazahnya. Yang namanya profesor tidak ada ijazah. Kak, Asap. Iya, yang ditanya profesor. Oh Asap, mungkin saya yang salah. Asap Tolong tenang, profesor, penonton. mungkin saya yang salah. Hei, Tapi tolong dia ya. dosen. Mohon maaf. Oh ya, Asap profesor, mungkin saya yang salah. Tapi dia kolega. Mohon maaf. Iya. Saya rasa Bentar. pertanyaannya diganti Dia yang lain aja, Bu. kolega Ya. juga di dosen itu ya. Oh gitu. Jadi di bidang linguistik juga. Di bidang linguistik juga. Saya tanyakan ini karena kan ada perbedaan ya. Ada pendapat Prof. Aceng kalau keonaran itu diartikan sebagai fisik. Sementara Prof. Andika ini dia mengartikan keonaran itu bisa keresahan. Ini juga sejalan dengan pendapat dari ahli Fakultas Hukum UI yang mengartikan keonaran itu dengan keresahan. Jadi ada beberapa memang pendapat gitu ya. Dan dalam dunia akademis itu biasa. Biasa ya. Jadi perbedaan itu biasa ya. Hanya bisa diuji mana yang rujukannya lebih berkualitas, mana yang Ya. berkualitas. Kalau ini kan juga dari KUHP Belanda. Makanya ada seminar, Iya. ada buku, ada diskusi untuk menguji ya.
perbedaan itu bukan untuk menciptakan permusuhan di pertentangan, tapi untuk menghasilkan konsensus Ya. atau kesimpulan yang lebih baik. Ya, betul, saya setuju. Setuju. Berarti ada juga ya, keonaran itu bisa juga ditafsirkan sebagai kegemparan tadi yang Prof. Aceng sebutkan ya. Jadi tidak melulu harus ada kerusuhan atau apa. Jadi medan maknanya ada beberapa. Yang maknanya itu berdekatan. Berdekatannya itu bisa ke atas, bisa lebih kualitatif, bisa ke bawah. Kemudian saya tanya tadi kan Prof. Aceh menyoroti soal keonaran itu hanya di ranah bukan media massa tadi, intinya kan seperti itu ya, konvensional. Ya, konvensional. Sementara Prof. Aceh juga menerangkan tadi bahwa perkembangan hukum itu besar. Perkembangan ilmu pengetahuan itu kan juga termasuk perkembangan bahasa, pemaknaannya juga bisa berkembang, betul ya. Nah, ini saya kaitkan dengan, mohon maaf kalau ini tidak menyangkut ITE atau dulu perkara pencurian itu objeknya hanya benda-benda yang bisa dilihat, bisa diwujud. Tapi perkembangannya ternyata bisa pencurian listrik itu bisa masuk ranah pencurian. Nah, dari ahli hukum ini saya kaitkan dengan pendapat yang dari Fakultas Hukum UI tadi. Jadi untuk keresahan tidak melulu dari fisik, tapi juga ke sikap batin atau juga ke media massa. Tidak untuk bukan konvensional lagi, tapi perkara-perkara di media massa juga bisa. Bukti empirik, ini ilmu ya, masalah akademik. Bukti empirik penggunaan onar dan keonaran hanya didapat ya di media konvensional, di koran dan di majalah. Saya itu bukti, saya sebutkan buktinya. Ya. Oke, itu ya. Ya. Jadi ini saya bacakan ya, ini Yang pendapat ya, ditanyakan. ini pendapat ya Prof ya. Jadi dari ya, kita kan saling sharing pendapat ya. Oke. Keonaran yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dapat ditandai dengan perbuatan masyarakat secara fisik, seperti kekerasan terhadap barang atau orang, dan perbuatan fisik lain, melainkan juga perbuatan masyarakat secara non-fisik, seperti di media sosial. Ini pendapat dari dosen Fakultas Hukum UI. Siapa atas nama siapa? Namanya Ganjar Lasmana Bonaprapta. Yang ditanyakan ke ahli apa yang ditanyakan? Pendapat ahli. Pendapat ahli, jadi kalau tadi Oh, Prof. iya. Aceh bilang tidak Berbeda, bisa hanya berarti berbeda. konvensional, Berarti ahli berbeda ternyata pendapatnya. Ini juga ada, Iya. bisa ke media massa. Iya. Jadi ada perbedaan. Izin yang mulia, Oke, berarti berbeda, nggak apa-apa. Izin yang mulia. Oke. mohon jika itu pendapat ahli agar dalam persidangan ini tidak ada framing, harus dari ahli yang dihadirkan. Bisa jadi apa yang dikonfirmasi Saya ketika ingin dihadirkan mengetahui beda. pendapat dari Prof. Aceh Karena- kalau ada pendapat yang berbeda. Nah, karena itu pendapat yang berbeda harus dihadirkan kalau memang ada. Kalau tidak, jangan. Karena kita fakta persidangan, bukan beropini dan memframing sebuah Perasaan yang kemarin persidangan. ahli-ahli kami Cukup, dari cukup, ahli cukup, agama diskusinya juga cukup. Ya, dibandingkan perdebatannya dengan cukup. ahli lain yang tidak hadir Oke. di sini. Oke. Dihadirkan saja yang mulia, kami siap. Kami kemarin yang ahli agama disanggah dengan ahli lain yang tidak ada hadir. Saudara di sini tidak juga. mengklarifikasi itu ya berarti saudara menerima, kami tidak menerima sekarang. Bagaimana pendapat Sudah, ahli? saya rasa cukup. Prof. Aceh. Saya tanya ke Prof. Saya cukup, Aceh. saya rasa cukup. Oke, intinya gini aja. Ahli tadi tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan, gitu aja. Oke, ahli tadi kan tidak sependapat berarti, Pak saudara ahli, saudara ahli tadi tidak sependapat dengan Bu Jaksa tadi mengenai itu, berbeda boleh, ahli kan hanya, Pendapatnya ahli pidana tidak disertai dengan bukti empirik. udah cukup, seharusnya. Intinya tidak, intinya. Sementara teori yang berbasis bukti ya biasanya lebih kuat. Saya tunjukkan buktinya ya. Saya googling, browsing ya penggunaan kata onar dan keonaran.
siapa saja pemakainya, di mana dan sebagainya. Di ruang virtual nggak ada yang pakai. Sementara yang nambah bahasa itu, ya, itu kan kelaziman, konvensi, gitu ya. Jadi silakan saja berteori, apalagi sudut pandangnya beda. Dia ahli pidana, saya ahli beda, nggih. jadi potensial. Nggih, secara cukup ya jelas pasti berbeda pendapat ahli pidana dengan ahli besar. Nggih, cukup. Apalagi? Nggih. Apalagi? Nggih. Iya, sudah kita sampaikan. Iya. Nggih, sudah. Sudah, saya cukup. Nggih, cukup. Cukup Pak Jasa, cukup. Cukup sekali lagi cukup. Sekali lagi ini sidang, bukan perdebatan. Iya, makanya ya, tolong penasihat hukum juga tolong di anulah. Tolong nggih. Kesabarannya tolong. Ini persidangan nggih. 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 Nggih, sebenarnya harusnya sudah selesai dari tadi, makanya. Saya rasa cukup dari penuntut umum masih ada cukup? Iya, sebenarnya masih ada Majelis Hakim. Saya mencatat pernyataan dari penasihat hukum bahwa kalau memang ada yang tidak terima boleh disela. Ya. Boleh keberatan, nanti kita catat di mana keberatannya. Ya. Boleh. Boleh disela ya Pak ya? Iya, boleh. Siap. Iya, sudah, cukup. Baik. Cukup. Nggih. Jangan diteruskan, sudah. Satu pertanyaan saja Majelis karena satu, ya, mohon saya izin kasih Pak kesempatan Ali ya. satu. Nggih, monggo. Saya Monggo. pertanyaan yang umum Pertanyaan saja. aja. Ya. Saya yang Monggo. umum saja. Nggih. Ya, saya yang umum saja Ali, ya. Karena saya juga ahli juga melihat bahwa sudah mulai. Iya, kasihan ahli dari tadi soalnya. Nggih. Tadi ahli sedikit menyinggung tentang second opinion, ya. Jadi tadi ahli bisa apabila data primer tidak bisa atau tidak bisa ditampilkan, maka bisa menggunakan data primer sepanjang itu dikeluarkan oleh suatu lembaga yang punya otoritas. Baik, saya ingin tanyakan, seandainya lah, ini sama-sama second opinion, ada data yang kita sebut sebagai data sekunder, bentuk fotokopian atau bentuk lain, salinan ataupun legalisir ataupun foto dan sebagainya tidak dalam bentuk asli. Menurut ahli, kalau itu dikeluarkan oleh suatu lembaga ataupun bentuknya apa yang bukan otoritas, misal ada suatu fotokopian atau suatu foto, suatu data yang diambil dari suatu media sosial, entah Facebook, Instagram lah, Twitter dan sebagainya, dengan hal yang sama, fotokopian data dalam bentuk primer bukan asli, tetapi dari otoritas, misal dari lembaga pendidikan, dari lembaga yang mengeluarkan produk surat itu. Menurut ahli, mana data primer yang lebih valid? Itulah wilayah hakim. Ya. Itulah gunanya persidangan ini. Pakai mic. Jadi diuji ya berbagai macam keterangan ahli karena dari data itu ya otoritas itu tidak sejajar ya bisa berjenjang tingkat kekuatannya bisa berbeda-beda dan Pak Hakim akan memberikan penilaian terhadap berbagai macam itu sejauh mana itu secara SOP kehukuman mana yang lebih kuat dan bukan saya. Karena apa? Saya penilaiannya parsial, hanya wilayah teks. Makanya ketika wilayah warna saya gagap. Bukan warna, produk. Apa? Sama-sama hasil fotokopi, tetapi didapat bukan dari lembaga yang mengeluarkan. Dengan didapat dari lembaga yang mengeluarkan. Menurut ahli, mana yang lebih punya otoritas? Linguistik forensik tidak menyediakan metodologi untuk itu. Oh, berarti bukan wilayah ahli. Yang memerlukan data-data yang melampaui batas-batas teks, ya. Bukan wilayah ahli. Saya bisa memberikan kontribusi seperti sekarang yang punya. Tapi itu berarti ini di luar wilayah. Bukan dengan bahan-bahan lain. Seperti gitu ya. Intinya di luar wilayah. Saya nanti
di luar wilayah ahli. Ya, Bukan ahli wewenang menyerahkan ke hakim Bukan ya. wewenang ahli. Baik. Nggih.